Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih Anda masih bersama Gestur. Sebelum saya kembali berbincang dengan Nenek Hafsah, saya akan menuju ke Masjid Istiqlal, tepatnya di rumah pemotongan hewan. Di sana sudah ada Gomer yang akan mengabarkan bagaimana kondisi malam ini ketika mulai terasa di sana malam takbiran. Gomer. Ya, baik. Sini tadi juga bisa benar sekali. Memang besok nantinya Hari Raya Idul Adha akan diacarakan di Masjid Istiqlal ini, dan tentunya seluruh umat muslim di seluruh Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan salah satu tempat rumah pemotongan hewan kurban yang ada di Masjid Istiqlal. Dan Anda mungkin bisa lihat di belakang saya ada beberapa ekor sapi dan juga beberapa ekor lainnya. Namun tetapi untuk mengetahui bagaimana persiapan dari panitia Masjid Istiqlal sendiri untuk menghadapi proses atau ibadah dari Idul Adha besok, sudah bersama-sama dengan saya Kepala Pelaksana Bagian dan juga Pengelola Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Haji Mubarok. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Mubarok, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan besok untuk sholatnya sendiri seperti apa dan sudah seperti bagaimana? Persis hari ini adalah kita berada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau jamaah haji sekarang sedang berada di Arafah, sedang wukuf di sana pukul 3 sore, kurang lebih 4 jam ke depan mereka sudah akan bergerak dari Arafah ke Musdalifah menuju Mina. Kemudian kalau kita di Indonesia, maka malam hari ini adalah menjelang besok pagi. Kalau di Istiqlal pukul 7 pagi besok tanggal 10 Dzulhijjah dilaksanakan sholat Idul Adha dengan Imam Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA dan sebagai khatib Bapak Profesor Dr. HM Amin Abdullah, guru besar pada Universitas Islam di Yogyakarta. Kemudian sesudah pelaksanaan sholat pada besok pagi itu akan dilaksanakan penyerahan 2 hewan kurban masing-masing dari Bapak Presiden dan dari Bapak Wakil Presiden kepada panitia di Masjid Istiqlal. Selanjutnya pemrosesan daging kurban, maksud saya pemotongan hewan kurban, dilaksanakan pada malam hari sesudah sholat Isya. Berlaku di tempat ini, satu tempat pemotongan hewan Istiqlal yang sudah standar dibangun oleh para pendahulu kita, di mana pendahulu kita itu membangun Istiqlal dengan perspektif ke depan yang jauh visioner, sehingga rumah potong hewan itu pun sudah disusun secara dengan standar yang baik. Oleh karena itu besok hewan-hewan akan dipotong di sini mulai sehabis sholat Isya, dan tentu saja selain hewan dari Bapak Presiden, dari Bapak Wakil Presiden, ada juga dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Pendayaan Aparatur Negara, kemudian juga dari beberapa yang, sehingga jumlah keseluruhan yang sudah terdaftar sampai hari ini berjumlah kurang lebih 23 ekor dan kambing sebanyak 10 ekor. Dibanding dengan tahun lalu, ini tahun lalu adalah keseluruhan 45 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Apakah ini memang udah termasuk dari penurunan ekonomi juga ya Pak ya? Ya, jadi ini proses jumlah ini masih berjalan, jadi belum final, sehingga sangat mungkin jumlah ini masih akan bertambah. Kita masih ada malam hari, masih ada besok pagi dan sampai sore hari. Dan jangan lupa bahwa peminat yang memohon untuk mendapat daging kurban ini sudah berjumlah lebih dari 10.000, yang kurang lebih sama seperti pada tahun yang lalu juga. Terima kasih Bapak Haji Mubarok untuk informasinya, dan pemirsa memang belum ada kemungkinan bahwa ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi memang nantinya hingga besok sore nanti masih dari Masjid Istiqlal sendiri masih membuka bagi para orang yang ingin memberikan atau menitipkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal untuk dibagikan kepada kaum-kaum lainnya. Untuk demikian informasi dapat kami kabarkan dari Istiqlal. Kita kembali kepada Anda di studio Cynthia. Terima kasih Gomer melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, tepatnya dari rumah pemotongan hewan, dan besok pagi hewan-hewan kurban akan siap untuk dipotong dan diberikan kepada mereka yang harus menerimanya besok. Selain ada Nenek Hafsah juga, Assalamualaikum Ustadz. Sudah hadir Ustadz Yusuf Mansur malam ini. Tadi pada awal kita sudah banyak berbincang mengenai kurban. Kalau di dalam Islam sendiri Ustadz, apa sih arti dan tujuan dari kurban sendiri? Ya Alhamdulillah, ini kan sebenarnya bentuk
kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemirsa sekarang ngelihat sosok Nenek Hafsah ya. Kita kadang-kadang beli gadget yang jutaan, kita bahkan ngantri ya. Nggak mikir ya? Oh, ngantri nggak mikir, ngutang direla-relain itu. Kadang-kadang buat kurban tuh yang setahun sekali datangnya, dan kita bukan ngorbanin anak kita, bukan ngorbanin apa, kita ngorbanin sebagian rezeki, dan itu pun bisa patungan, bisa rame-rame, kita nggak mau. Itu jadi sebenarnya sih kita kayak nyembelih ego kita. Islam adalah agama yang mengutamakan orang lain. Ini juga bentuk dari kita mengutamakan orang lain. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik gitu. Ustadz, kalau tadi Ustadz mengatakan bisa berpatungan, ini ada yang menarik. Selama ini kita ketahui adalah sapi bisa berpatungan untuk 7 orang. Kalau untuk kambing sendiri, apakah kita bisa berpatungan nggak sih, Ustadz? Sebenarnya bisa aja, karena kan sebenarnya satu korban itu kan satu keluarga. Mau 2 kayak keluarganya, mau 3, mau 4, mau 5, mau satu pohon nenek gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja, apalagi hari begini yang memang mahal gitu kan, subhanallah gitu. Dan akhirnya kan Allah ngelihat perjuangan kita sebenarnya, bukan masalah jumlahnya gitu. Tahun lalu mungkin kita bisa 5, bisa 7, tapi tahun ini kita bisa 2. Tapi Allah tahu tahun ini kita kayak apa ekonominya kan. Nah Ustadz, ini kan diwajibkan bagi mereka yang memang memiliki kelebihan, dalam arti kita yang sanggup untuk berbagi kepada kaum duafa. Tetapi yang menarik dari seorang Nenek Hafsah adalah bahwa sehari-harinya bekerja, memiliki warung kecil, harus mengurus dan juga membiayai kehidupan dari cucu yang berusia 20 tahun, dan setiap harinya mengumpulkan uang, bisa akhirnya berkurban dalam setiap tahun. Yang seharusnya adalah nenek ini bisa menerima dapat kurban ya, dapat kurban, tetapi mengorbankan. Berapa tahun nih udah Nek? Ya. Udah berapa tahun berturut-turut? Kalau berturut-turut sih 4 tahun. Allah, udah jadi rumah tipe berapa tuh ya? Insya Allah bisa jadi pahala yang sangat luar biasa. Pahala. Apa yang Ustaz dulu ingat, dulu aku harus sedekah saya gak besar, 500, 1000 sama orang fakir miskin. Saya ada ceramah yang harian itu loh, sedekah harian gitu. Coba jangan putus. Rupanya nenek, masya Allah. Ya kita gak mampu yang besar Ustaz, yang koi itu lari gak apa-apa. Itu mah gede banget Nek, bisa korban ya, lo kameramen belum tentu korban tuh. Beneran. Subhanallah, mudah-mudahan Indonesia niru nenek ya. Tapi emang ini soal kemauan dan enggak sih? Dulu ya ketika saya Masya Allah diuji sama Allah soal kemiskinan ya, soal nggak punya duit buat kita sedekahin. Akhirnya saya dan istri dulu memilih puasa Daud loh. Puasa Daud itu supaya saya bisa nyedekain makan siang saya gitu buat orang. Ketika kita berpuasa ya. Iya, dan itu pun ketika kemudian dapat jatah buat buka puasa, saya sama istri begini, Mah, kayaknya kita harus maksain nih buat sedekah lagi jatah maghrib kita ini buat orang. Dan benar itu, kami jalan itu nyari orang-orang yang kira-kira benar-benar berhak itu atas makanan buka puasa kami. Kami cuma minum sedikit itu teh manis bagi 2 sama istri, dan kemudian kita jalan. Ya ternyata kalau ada jalannya ya ada kemauannya, pasti ada jalan buat kemudian berkorban. Buktinya nenek bisa. Kalau kita melihat ada sosok nenek yang memang sudah berbagi dan setiap harinya menabung, ini juga ada sosok seorang pemuda berusia 25 tahun, dalam sehari-harinya bekerja hanya sebagai pemulung, tetapi bisa menyisihkan pendapatan. Selain pemulung juga menjaga sebuah toko kecil. Dalam setiap tahunnya, alhamdulillah ia selalu bisa. Dan tahun ini pun berubah. Insya Allah kita akan melihat sosok dari seorang Bendi, seorang pemuda yang berusia 25 tahun yang kesehariannya menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatannya untuk membeli seekor hewan kurban. Kita lihat bersama. Yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotor. Namanya Bendi, usianya 25 tahun. Dari tumpukan barang-barang rongsokan inilah Bendi mengais rezeki. Tak ada jemu, apalagi malu. Satu persatu, barang bekas dipungut dan masuk dalam karungnya. Pekerjaannya memang tak sehebat pejabat. Ia kadang-kadang harus berebut nafkah dengan lalat di tengah bau sampah yang menyengat. Namun Bendi tak pernah patah semangat. Ia percaya di balik selubung debu ada rezeki suci yang menanti. Selain menjadi pemulung, Bendi juga bekerja menjaga gerai handphone dan pulsa. Hasilnya lumayan, bisa untuk jalan, jajan, dan makan.
Ya kontrak paling ya sebulan 350.000 mas. Ya. Mulung paling seminggu bisa dapat 150.000. Tapi yang membedakan Bendi dengan pemuda lain, jerih payahnya bukan dipergunakan membeli bermacam barang, namun justru dikumpulkan untuk membeli hewan kurban, dan dilakukannya rutin setiap tahunnya. Ya alhamdulillah tiap tahun karena niat sendiri aja mas. Kenapa bisa gitu? Ya karena sebagian uang yang kita dapat atau rezeki yang kita dapat itu bukan hak kita semua, bagi ada hak orang lain. Dari ayahnya yang seorang pengepul rongsokan di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Bendi belajar keikhlasan. Dari ibunya yang kerap mewarnai langkahnya dengan untayan doa, Bendi belajar kasih sayang terhadap sesama. Bagi Bendi, tak harus kaya untuk bisa berbagi dengan sesama. Bahagia itu sederhana ketika kurban yang ia beli bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Tangan-tangan mulia kaum duafa bukan datang dari seorang nenek Hafsah saja, tapi juga datang dari seorang pemuda bernama Bendi yang berusia masih sangat muda, 25 tahun. Assalamualaikum Bendi, saya akan mengundang Bendi malam ini. Assalamualaikum. Masuk Kang. Ya. Ini Kang, di tempat saya Kang. Alhamdulillah. Sebelum saya melihat dan berbincang banyak dengan Bendi, kita akan menuju nanti ke Makassar, juga ada satu perkampungan pemulung di sana juga yang dalam kesehari-hariannya tampang boleh metal ya Ustadz, tapi hatinya remaja masjid. Kita akan kembali nanti berbincang dengan Bendi, juga ada Nen Hafsah, juga dengan Ustadz Yusuf Mansur setelah iklan berikut ini. Kita kembali saat lagi.